Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ardanu dengan NIM 10204230072 dari kelas SIKJ 2305. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum modul 0 pada mata kuliah pemodelan proses bisnis, yaitu cara menggunakan visual paradigma. Oke, yang pertama yaitu cara membuat project baru, yaitu kita bisa klik new. Kemudian kita namain nih, misalnya di sini saya namain praktikum modul 0. Lalu kita bisa klik yang create blank project. Oke, setelah itu caranya yaitu kita klik yang diagram navigator. Kita pilih business modeling. Kemudian pada business process diagram kita klik new business process diagram. Oke, yang pertama yaitu gimana sih cara membuat pool. Cara membuat pool yaitu kita bisa langsung drag and drop aja. Sini kita cari horizontal pool, kita bisa drag and drop ke sini. Oke, akan muncul satu pool seperti ini. Di poolnya ini kita namai perpustakaan tell you. Oke, jika sudah, kita selanjutnya akan menambahkan line. Cara menambahkan line yaitu pada poolnya kita klik kanan, kemudian kita add line. Untuk line yang pertama kita namai yaitu petugas entry data. Oke, untuk line yang kedua, caranya kita tambahin lagi yaitu kita insert line after. Untuk line yang kedua kita namai yaitu petugas sampul buku. Oke, jika sudah ada dua line seperti ini, selanjutnya kita bisa adjust nih, mau lebar line-nya semana atau panjang poolnya semana. Kita bisa langsung drag and drop aja. Pada garis line-nya kita tinggal tarik. Maka otomatis si lebar line-nya ini akan bertambah. Selanjutnya yaitu kita akan membuat contoh diagram BPMN sederhana dari proses perpustakaan Teli Jakarta. Cara untuk yang pertama yaitu kita bisa drag and drop start event di sini, yaitu untuk memulai kegiatan. Di sini kita namai yaitu buku baru diterima. Kita bisa atur ukurannya mau seberapa. Selanjutnya yaitu kita nambahin tas. Isinya itu memasukkan data buku. Ini juga kita juga bisa atur ukurannya itu mau seberapa. Selanjutnya yaitu kita masukin tas lagi dengan cara drag and drop. Tulisannya itu mencetak label buku. Di sini kita juga bisa menambahkan sequence flow atau garis panah. Caranya itu kita klik sini, lalu klik mana saja yang mau kita hubungkan. Panahnya juga bisa kita atur supaya lebih rapi. Selanjutnya kita menambahkan data objek.
isinya itu buku baru. Kita juga akan menambahkan data store. Tulisannya itu database buku purpose. Untuk menghubungkan antara buku baru dengan memasukkan data buku, kita menggunakan association. Kemudian kita data association. Begitu pula dengan database dari memasukkan data buku ke database buku purpose. Kita bisa luruskan panahnya supaya lebih rapi. Oke, setelah itu kita lanjut untuk membuat tas lagi, tas baru. Kita taruh di line pertugas sampul buku. Isinya itu menempelkan label buku. Di sini karena line cukup sempit, kita bisa adjust lagi, kita bisa lebarin dengan cara garis di line ini kita tarik aja. Selanjutnya kita menambahkan gateway, yaitu yang parallel fork atau join atau end. Kita letakkan di sini. Pada gateway-nya selanjutnya akan bercabang lagi pada tas selanjutnya. Tambahkan tas baru yang bernama menyampul buku. Ini kita tambahkan lagi tas baru yang bernama memberi cap pada buku. Ini ukurannya bisa kita adjust sendiri supaya lebih rapi aja. Di sini kita mau nambahin tas lagi, yaitu meletakkan buku di rak.
Lalu kita bisa menambahkan, maksudnya kita menambahkan gateway lagi, yaitu yang parallel fork yang N lagi. Kita letakkan di sini. Oke, setelah itu kita tambahkan end event yang menandakan kalau aktivitasnya bakal berakhir di sini. Tulisannya itu yaitu buku siap dipinjam. Selanjutnya kita tinggal menambahkan sequence saja untuk menghubungkan pada masing-masing proses. Kalau sequence yang ngasih sesuai ini kita bisa adjust sendiri supaya lebih rapi. Di sini saya mau rapiin sedikit ya ukurannya supaya sama dengan yang lain. Nah, jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya yaitu kita akan mengubah fontnya supaya sama semua. Caranya itu pada font task ini kita klik, kemudian kita klik kanan, kita pilih yang style and formatting, kemudian format. Kemudian kita pilih foreground, kita atur semua menjadi 16. Set as karena jadi 16 kita klik 16, kemudian kita set as default. Setelah set as default itu kita yang set as default for all shape. Jadi semua shape-nya itu bakal berukuran font menjadi 16. Selanjutnya kita apply to whole project. Kita silang. Jadi semua font akan menjadi berukuran 16. Kemudian untuk yang data dan data objek, kita ingin mengubahnya menjadi 12. Caranya yaitu pada data objek, kita klik kanan, kemudian kita klik yang style and formatting, kemudian format, kita pilih foreground, kemudian di font size-nya ini kita pilih yang 12. Setelah itu kita klik set as default, kemudian kita klik yang set as default for data object aja, karena hanya yang data object saja yang mau kita ubah fontnya menjadi 12. Setelah itu apply to whole project. Begitu pula dengan yang data store, kalau kita mau ubah menjadi 12 itu kita tinggal klik kanan, kita style and formatting, format, pada bagian foreground font size-nya kita ubah menjadi 12. Set as default, kita pilih yang for data store aja karena hanya data store yang ingin kita ubah fontnya menjadi 12. Dan apply to whole project. Oke, setelah selesai seperti ini,
saya akan menunjukkan cara untuk mengekspornya. Cara untuk mengekspornya yaitu pada bagian sini kita klik export. Kemudian kita pilih yang active diagram as image. Di sini kita diperintahkan untuk membuat menjadi dua. Itu pertama saya akan mencontohkan jika save-nya itu filenya sebagai JPG atau JPG. Caranya itu kita pilih yang tipe filenya itu JPG. Kemudian quality-nya kita set yang ke maksimum atau 100%. Di sini kita bisa namai filenya misalnya itu saya di sini praktikum modul 0. Selanjutnya kita klik save. Oke. Kalau itu tadi cara menyimpan sebagai JPG. Kalau selanjutnya saya akan mengekspor sebagai PNG. Caranya itu sama, klik ekspor, kemudian active diagram as image. Kita pilih tipe filenya yaitu PNG with background. Kita namai lagi filenya sama kayak tadi, yaitu misalnya saya jadi menamai praktikum modul 0. Kemudian DPI-nya itu kita set yang ke 300 atau yang paling tinggi. Selanjutnya kita klik save. Setelah klik save, saya akan menunjukkan hasil JPG sama PNG-nya, yaitu ada di file. Bisa dilihat di sini ada dua file, yaitu yang pertama dengan tipe JPG. Untuk yang JPG kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya untuk file yang berikutnya, untuk pembuktian kita lihat properties. Filenya itu bentukannya PNG. Dan hasil yang PNG seperti ini. Oke, saya rasa cukup dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.